ini. Tapi kita izin sholat dulu sebentar. Ya, monggo yang sholat gantian ya Bapak Ibu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan membacakan skenario untuk kasus yang keempat. Anda memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? Suatu hari saat keluar main, ibu guru memanggil Sadri untuk berbincang-bincang dan Sadri pun menemui ibu guru di ruang guru. Hai Sadri, terima kasih ya mau meluangkan waktu istirahatnya untuk berbincang bersama ibu guru. Bagaimana kabarmu hari ini, Nak? Iya, Bu. Alhamdulillah, baik-baik saja, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana pembelajaran hari ini, Nak? Menyenangkan atau gimana menurutmu? Wah, sangat menyenangkan, Bu. Banyak hal baru yang saya ketahui. Masa sih? Tapi Bu Guru perhatikan tadi waktu mengumpulkan hasil kerja kelompok, Sadri mengumpulkan sendiri, nggak sama kelompoknya. Kalau boleh Bu Guru tahu nih, kenapa ya? Iya Bu Guru. Sebenarnya itu masalah yang saya alami selama ini, Bu Guru. Kira-kira apa yang Ibu Guru bisa bantu nih untuk mengatasi masalahmu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir perbincangan kita hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Baiklah. Sebelumnya, bisa Sadri ceritakan hal apa sih yang membuat Sadri tidak mau bekerja sama dengan kelompok? Saya sebetulnya lebih senang bekerja sendiri, Bu. Lebih senang bekerja sendiri, Sadri? Kalau Iya, Ibu Bu. boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu itu senang kerja sendiri? Soalnya begini, Bu, dengan bekerja sendiri, saya bisa menyelesaikan tugas sesuai dengan keinginan saya, dengan hasil yang memuaskan, dan menurut saya lebih cepat dari segi waktu pengerjaannya, Bu, daripada harus nungguin pendapat teman-teman. Oh gitu. Bagus juga sih kalau dari segi orientasinya. Jika orientasinya itu hasil, ya. Karena memang nilai kamu itu memang selalu unggul dan bagus. Tapi kamu tidak akan selalu bisa bekerja sendiri, Nak, dalam segala hal. Kan kita tahu, Nak, ya, kita ini manusia yang saling membutuhkan. Kita ini termasuk makhluk sosial. Jadi kita saling membutuhkan satu sama yang lainnya. Kita itu harus belajar dari sekarang bagaimana kita bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan orang lain. Kita nggak bisa hidup sendiri-sendiri, Nak. Nah, sekarang Bu Guru ingin tanya nih, apa sih yang menjadi kendala Sadri saat bekerja kelompok? Ada banyak sekali sih, Bu, seperti perbedaan pendapat saya sering ditolak oleh teman-teman. Kemudian pendapat saya juga tidak cocok dengan teman-teman ketika bekerja sama. Selain itu, waktu juga jadi masalahnya. Pas saya bisa, mereka nggak bisa. Dan ada juga teman yang diam saja, tidak tahu apa-apa yang harus dia kerjakan. Oh gitu, ternyata lumayan ya, banyak penyebabnya. Nah, coba kita bahas satu-satu, Nak ya. Nah, tadi kan pertama nih, Sadri bilangnya ada perbedaan pendapat, terus pendapatnya itu sering ditolak oleh teman-temannya. Nah, kira-kira kenapa ya Sadri itu merasa teman-temannya Sadri suka menolak pendapatnya Sadri?
Begini Bu, setiap saya memberikan pendapat, mereka sering menolak, padahal saya yakin pendapat saya itu betul Bu. Nah, kenapa kamu yakin dengan pendapatmu dan pendapat orang lain itu salah? Kalau saya kan sudah membaca buku Bu, terus sudah pernah tahu tentang materi itu. Jadi saya yakin, tapi mereka tidak setuju. No kan? Jadi itu tuh kan, kamu juga kan tidak setuju sama pendapat temanmu tuh. Ya, jadi tanpa kamu sadari tuh Sadri juga kan menolak pendapat orang lain dan orang lain menolak pendapat kamu. Nah, menurut kamu nih Sadri ya, apa yang harus kamu lakukan agar kamu bisa menerima pendapat temanmu juga bisa mendapat menerima pendapatmu. Kira-kira apa ya menurut Sadri nih yang harus dilakukan agar semua pendapat itu dapat didiskusikan dengan baik? Gimana ya Bu? Mungkin dengan menampung semua pendapat dulu dari setiap anggota kelompok mungkin Bu, lalu menyimpulkan sampai mendapatkan yang mendekati kebenaran sesuai materi yang ada. Nah, itu kamu paham benar. Hebat Sadri ya. Tuh, jadi Sadri memang sudah paham ya dengan baik agar semua pendapat itu didengarkan, kemudian dicari kesimpulannya bersama. Nah, kemudian nih, kendala tadi yang Sadri sampaikan adalah mengenai waktu nih. Waktu pengerjaan tugas kelompok ya. Kalau selama ini bagaimana sih Sadri sama teman-temannya menentukan waktu kerja kelompok? Begini Bu, pas saya bisa, mereka nggak bisa. Pas mereka bisa, saya yang nggak bisa. Itu bikin saya kadang-kadang kesal, malas, dan kerja kelompok Bu. Iya gitu ya. Jadi kalau menurut Sadri nih, bagaimana nih ya solusinya agar seluruh kelompok itu dapat menghadiri kerja kelompok? Jadi saat Sadri bisa, mereka bisa. Saat mereka bisa, Sadri juga bisa. Nah, kira-kira bagaimana yuk? Ya, bagaimana caranya Sadri mencari solusinya? Oh iya, bagaimana kalau masing-masing anggota menuliskan kegiatan harian mereka dalam 1 minggu, sehingga dapat terlihat waktu kosong yang bersamaan itu kapan bisa dia Bu. Keren. Udah bagus itu, Sadri. Memang cerdas anak muridnya Bu Guru yang satu ini. Ya, jadi Sadri, kamu tuh sudah dapat mencari solusi atas permasalahanmu sendiri waktu kerja kelompok. Nah, sekarang nih, udah 2 solusi tuh yang Sadri pecahkan. Memang cerdas anak muridnya Bu Guru ya. Nah, yang ketiga nih, tadi Sadri sebutin kendalanya. Ada temannya yang selalu diem saja, tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, biasanya kalau ada temannya Sadri yang seperti ini, apa sih yang biasa Sadri lakukan? Begini Bu, biarkan saja sih Bu, soalnya akan memperlambat juga. Oh gitu. Padahal ya, mungkin mereka itu ingin membantu loh. Sebaiknya kamu apakan sih mereka itu biar mereka itu tidak menghambat. Betul juga ya Bu. Siapa tahu mereka ingin membantu. Kalau begitu, nanti saya coba komunikasikan dengan cara bertanya apakah sudah paham atau belum. Kemudian apabila belum paham, ya nanti bisa dibantu oleh teman-teman yang sudah paham. Apalagi kalau sudah paham, ya bisa berbagi pendapat seperti kendala yang awal tadi. Gitu ya Bu. Iya, luar biasa. Mantap Sadri. Ya, Ibu bangga sekali. Bu Guru bangga ya dengan perbincangan kita kali ini Sadri. Dari semua yang kita bicarakan nih ya, apa sih yang akan kamu lakukan ke depannya dalam kelompok kamu Sadri?
Yang pertama sih Bu, saya akan membuka dan menampung semua pendapat teman-teman saya. Kemudian mengambil kesimpulan dan berdiskusi, mengambil jawaban yang terbaik dan benar. Kemudian saya akan mengatur waktu agar kita semua dapat hadir dan bekerja kelompok. Setiap teman berbagi agenda harian sehingga terlihat waktu bersama untuk bekerja. Dan yang terakhir tadi itu tentang teman yang kurang mengerti, saya akan coba membantu dan mengajak juga teman saya yang sudah mengerti untuk membagi pemahaman bersama, Bu. Mantap, luar biasa. Kamu, Sadri, dapat menyimpulkan semua permasalahanmu lengkap dengan solusinya. Ya, memang terbukti pemikiran Sadri ini ya, memang sangat bagus. Pantas saja kamu berprestasi, Nak. Nilaimu selalu baik. Nah, akan tetapi, Nak, jangan lupa untuk selalu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh teman. Jadi tidak hanya pada kelompok kecil saja, sama semuanya. Ya, harus kita pandai berkolaborasi, harus kita pandai berkomunikasi dengan baik. Ya, Nak ya, karena kita adalah makhluk sosial. Karena dengan saling kita menghargai dan berempati, nah ini Sadri ya, Sadri akan menjalani hari-hari dimanapun dengan tenteram, dengan tenang, dengan nyaman. Pokoknya enak kalau kita sudah dapat berkomunikasi itu dengan baik. Iya, Bu. Saya menyadari kesalahan dan kekurangan saya. Selama ini saya terlalu egois memikirkan diri sendiri. Kedepannya saya berjanji, Bu, akan berubah dan lebih menghargai orang lain. Dan bekerja kelompok dengan baik juga. Karena kalau dipikir-pikir, Bu, akan menyenangkan juga ya bekerja kelompok dengan solusi yang tadi kita bahas ya, Bu. Alhamdulillah, kamu juga menyadari kekurangan dan kesalahan yang kamu lakukan selama ini, Nak. Ibu pegang janji kamu ya. Mudah-mudahan Sadri dapat melaksanakan janjinya Sadri dengan penuh tanggung jawab untuk perubahan Sadri sendiri dan sekitarnya juga. Nggih Sadri nggih? Oh ya Sadri, untuk menjaga komitmen kamu nih, apa sih yang akan Sadri lakukan? Yang pertama sih Bu, saya akan mencoba menjadi pendengar yang baik saat teman lain berbicara dan menyimak dengan baik. Kemudian saya juga akan menyampaikan pendapat saya dengan baik dan perlahan agar bisa diterima dan semoga saya dapat memotivasi semua teman untuk bekerja sama bersama-sama. Bagus. Semoga dapat terus menjalankan komitmen ini ya Nak ya. Allah berdoakan Nak Sadri. Baik Bu, terima kasih dengan perbincangan ini. Saya jadi sadar dan juga merasa ada yang memperhatikan saya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya Allah, Masya Allah. Sadri, sama-sama nak ya. Ibu juga nih senang sekali. Ibu juga terima kasih banget nih ya. Sadri sudah mau menyempatkan waktu, meluangkan waktu untuk berbincang sama Ibu Guru, berbagi bersama Ibu Guru. Nah, selanjutnya nanti kalau ada permasalahan atau ada yang perlu dibicarakan, jangan segan-segan nak ya untuk menghubungi Ibu Guru. Insya Allah Ibu Guru akan selalu meluangkan waktu. Nah, silahkan Nak Sadri ya. Sekarang Nak Sadri boleh melanjutkan kegiatannya. Ya, silahkan ya, main ya sama teman-temannya Nak ya. Ya Bu, terima kasih. Ya, sekian dialog kami. Skenario. Bu Fasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus semuanya ya pada Bu Emi dan Pak Sadri, ya, juga mungkin pengamatnya.